Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Hamdan yu'afin amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwal wal afat wa taqlina jamil hajat wa tutawina min sayyiat wa taquna bi innaka lad darajat hayat bil adabi babat innaka samin qarib mujib wa dawaqil hajat al-maj'al wasil sama Qur'anil azim wa mahallalna wa basabahna wa astagfirna wa nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam adiyah wa silah wa rahmatan nazilah wa barakatan samila ila rudi habibina wa sabina wa maulana Muhammad wali jamih minal anbiya wal mursalin wal awliya was sada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama al amilin wal musaddiqin mukhlisin mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatul muqarrabin khususan Habib Abdurrahman Nasagab summa ila rukyai Haji Mutar Lutfi wa ila rukyai Haji Abdul
Abdurrahman Zaid wa ila Ruqi Abu Bakar Mawidi Yusfik Muhtar Lutfi wa ila rususun keluarga besar jamaah subuh gabungan al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lamu darajat wa ta'ala hasanatakum ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum Allahumma ajal kubrahum surat ilinan wala tajal niran Allahumma ja'alna minan nar minan nar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana Rabbana asrif anna azaba jahannam inna azaba kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa fatmil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut al-mahawin alaina fi syakratil maut wa najati minan nar wal afa indal hisab Rabbana arinal haqqa haqqa wa qnatiba wa inal batil batila bakunatina bah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah يا رب وارضى عن المشايخ
يا الله
المصطفى
Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah min yaumina hadha ila yaumin nahdah wa ala alihi wa ashabihi dhawi siyadah amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus akhina fillah Ustaz Haji Ali Ridha, Ustaz Haji Ali Zainal Abidin Limau, orang tua kita Ustaz Haji Ghazali, Ketua DKM Musholah Nurul Amanah Bapak Hindaryanto, para pengurus Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, Bapak Saudara para DKM Masjid Musholah, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama ibadah kepada Allah lewat hadir di majelis maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkebetulan dilaksanakan di Musholah Nurul Amanah. Mudah-mudahan hidup kita semakin hari semakin berkah, amal ibadah kita semakin meningkat, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah luntur, dan endingnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat serta syafaat dikala semua orang dalam keadaan kebingungan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin hadirat, subuh gabungan ini sudah kali yang keempat melaksanakan maulid. Cara orang belajar setelah dapat materi ada evaluasi. Ada evaluasi setengah semester, UTS. Ada evaluasi akhir semester, UAS, bukan Ustadz Abdul Somad. Ujian akhir semester. Kita sudah kali keempat ini, udah 4 SKS cara orang kuliah. Kemarin yang pertama kita maulid subuh gabungan itu di Musholah Darul Muttaqin, menghadirkan penceramah Bapak Kiai Haji Hashim Adnan. Beliau bicara banyak tentang syafaat. Masih ingat ada berapa macam syafaat? Ya, alhamdulillah. Yang kedua kita maulid di Masjid Al Baitul Ma'mur. Penceramahnya masih muda, Kiai Haji Ahmad Mustafa Muhabbin, Kiai Haji Muhammad Nasir Hadi. Banyak bicara tentang sifat-sifat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya, dan juga beliau mengupas tentang keutamaan bersolawat, juga cerita tentang Al-Imam Al-Busiri. Beliau mimpi berjumpa dengan Nabi dalam keadaan lumpuh, disentuh jasadnya Nabi langsung sembuh. Artinya baca solawat bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian kemarin di Musholah Al-Ikhlas, pimpinan saudara kita Ustaz Haji Ali Zainal Abidin Limau menghadirkan penceramah Bapak Ustaz Zaki Mirza. Beliau membahas tentang cara sehat perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah selama hidup sakit berapa kali kemarin? Alhamdulillah, sakitnya cuma 2 kali. Karena beliau makannya sedikit, beda sama kita dikit-dikit. Nah, lempengan sekarang saya ini tidak akan membahas yang macam-macam. Saya akan ngaji saja.
Ambil risalah dari yang dulu pernah kita kaji dari kitab Nasaihul Ibad. Tentang apa? Tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Siapa tuh? Ya kita ini. Umat Nabi Muhammad itu siapa? Umat Nabi Muhammad itu adalah semua umat manusia yang hidup sesudah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu umat Nabi Muhammad. Meskipun tidak mengakui beliau. Seperti sekarang yang non muslim, itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Bukan umat nabi-nabi yang lain, bukan. Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu kata Syekh Nawawi Banten. Saya baca dalam kitabnya Qatrul Ghais. Umat Nabi itu ada umatan dakwah, ada umatan ijabah. Umatan dakwah itu umat manusia yang hidup sesudah beliau diutus sebagai nabi dan rasul, yang sampai dakwah kepada mereka. Ajakan untuk beriman kepada Allah, ajakan untuk beriman kepada Rasul, itu umatan dakwah. Kemudian umatan ijabah siapa? Orang yang beriman, umat Islam. Itu umatan ijabah, yang jawab, yang ngikut, yang manut kepada ajaran Nabi, itu umatan ijabah. Makanya kata beliau, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang kagak mau. Sahabat bingung, apa mungkin ada yang kagak mau diajak masuk surga? Di sini kita mau ngapa-ngapain repot dulu, betul? Mau makan enak perlu pergi ke pasar. Pasar umumnya, pasar tradisional becek. Kalau hujan dan berbau, beda sama di pasar swalayan. Dingin, wangi, semuanya serba fresh, seger. Repot dulu, meskipun belanjanya ke mall repot. Parkiran mahal. Sekarang di daerah Jakarta itu ada yang 1 jam 30.000. Mendingan kita parkir apa mendingan beli rokok? Yang tukang ngerokok, tukang ngopi, beli rokok, mau ngopi daripada mobil diparkirin 30.000 1 jam. Nah, itu repot. Masa diajak masuk surga nggak mau? Kata Nabi ada. Sahabat pakai bingung, ya Rasul, siapa yang nggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, ikut ajaran Nabi, masuk Islam, beriman, maka dia masuk surga. Wa man asani, orang yang tidak beriman kepadaku, faqad aba, berarti dia menolak diajak masuk surga. Ini umat Nabi Muhammad. Nah, saking mulianya Nabi Muhammad sampai umatnya kebabaran. Kita dapat barokah. Umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Adam itu jealous, cemburu. Sampai beliau ada dalam sebuah hikayat dalam kitab Nasaihul Ibad, wa hukiya anna Adam alaihissalam qala, Nabi Adam itu pernah berbicara, curhat gampangnya. Inna Allah a'ta ummata Muhammadin arba'a karamatin ma'a'taniha. Sesungguhnya Allah telah memberikan 4 karomah, 4 kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad yang Allah berikan tidak diberikan kepada saya. Kita umat Nabi Muhammad nih dikasih kemuliaan oleh Allah 4. Yang ini tidak diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini sampai cemburu. Nabi Muhammad itu kan anak cucunya. Kenapa anak cucunya beserta umatnya dapat kemuliaan tapi saya kok tidak?
Apa kata Nabi Adam? 4 karomah itu apa? Ini makanya supaya kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Terus kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita rajin baca salawat. Karena Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, beliau menyatakan begini, kalau kita baca salawat, 1 kali baca salawat, salawat kita diterima oleh Allah, maka amal ibadah kita sepanjang hidup itu tidak ada apa-apanya dibanding 1 salawat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. 1 kita baca salawat diterima oleh Allah, 1 aja itu bisa mengalahkan seluruh amal ibadah kita sepanjang kita hidup. Nah, ibadah kita kan belum kita tahu kadarnya, apa semenggah apa kagak. Kita sembahyang itu timbang katanya doang, ngadep kiblat, ruku, sujud, baca Quran. Hati kita di mana? Di motor. Kocinya ketinggalan. Ya, hilang motor gue. Sendalnya baru. Wah, habis dah hilang dan kata ketuker. Hati kita di mana? Tubuhnya di masjid, di musola, hatinya entah berantah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan orang yang baca salawat, ibadah sepanjang hidupnya akan kalah dengan baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam As-Suhaimi mengatakan bahwasanya satu-satu ibadah yang tidak perlu ikhlas adalah baca salawat. Salawat pakai musik boleh, enggak pakai musik juga boleh, pakai terbangan boleh, pakai hadroh juga boleh, silahkan. Karena salawat ini istimewa luar biasa. Apa karamah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad? Yang pertama, ihdaha qabulu taubati kana bi Makkah wa ummati Muhammadin yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuhum. Ini yang pertama. Umat Nabi Muhammad itu kalau dia berdosa, taubat di mana aja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, asal taubat. Kalau Nabi Adam dia berbuat dosa, taubatnya itu diterima oleh Allah, taubat di Mekah. Beliau berbuat dosa, berbuat salah di surga, diturunin, dipisahin. Beliau ada di India. Ini pendapat yang masyhur, beliau turun di India. Siti Hawa turun di Jeddah. Karena nenek namanya disebut dengan Jeddah, jadi Jeddah. Konon beliau diturunkan di Bukit Sofa, Siti Hawa di Bukit Marwah. Sofa, Marwah, konon katanya Nabi Adam diturunkan di Pakistan. Itu berkembang berbagai pendapat. Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala 300 tahun. Berapa lama? Baru diterima oleh Allah tanggal 1 Zulhijjah tahunnya, wallahu alam. Ulama menjelaskan, menceritakan tanggal 1 Zulhijjah beliau bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 300 tahun apa yang dia baca? Yang beliau baca ini adalah doa yang beliau baca, yang senantiasa beliau baca kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini ketika saya dulu mondok di pesantren di Buntet Cirebon tahun 85, ada syair yang dibaca dan ini sudah mulai hilang. Masjid musola kalau habis azan itu tidak lagi ada puji-pujian, atau sebelum azan ada puji-pujian. Sebab itu puji-pujian kalau dibaca didengar oleh anak kecil sepanjang hidupnya dia akan ingat. Bunyinya begini, Bapak. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والmuslimat. Barang-barang. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimin wal muslimat. Artinya begini Pak, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhanku, saya telah menzalimi diri saya. Wa illam taghfir lana, bila engkau tidak mengampuni dosa saya, wa tarhamna, menyayangi saya, lanakunanna minal khasirin, niscaya saya menjadi orang yang merugi. Khasir, merugi, masuk neraka. Terus ada lagi doanya ditambahin, Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wali walidina, ampuni dosa kedua ibu bapak kami. Ibu bapak kita telah berjuang luar biasa menghadirkan kita, mendidik kita menjadi orang seperti ini nih, yang ahli ibadah. Beliau-beliau ini di alam baka yang sudah meninggal senang girang ngelihat anaknya, mantunya lagi pada ngaji, pada hadir pada ibadah, girang banget. Ini beliau, wali masyayikhina, ampunikan dosa guru-guru kami. Kita bisa baca Quran, bisa ngaji, bisa ceramah, bisa ngajar, bisa ibadah, itu sabab guru. Jangan hanya ibu bapak kita saja, guru-guru kita pun kita mohonkan ampun kepada Allah. Berikutnya wali jami'il muslimina wal muslimat, semua orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Nabi Adam tobat itu 300 tahun, diterimanya di Mekah. Kalau kita umat Nabi Muhammad, dosa di mana saja, tobat dimanapun, asal sungguh-sungguh diterima oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau ngaji itu nggak lama-lama. Ya, yang kedua, wasaniyatu inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Kata Nabi Adam, dulu saya di sorga pakai baju. Bajunya orang sorga, bajunya luar biasa, bagus. Nggak kayak di sini. Baju kita itu ada limit waktunya. Limit waktunya pas kita pakai. Dulu waktu nyungukurnya belum makmur. Begitu udah makmur, perutnya buncit. Baju 3 tahun yang lalu sekarang nggak muat dipakai. Ada limitnya. Kalau baju sorga nggak pakai begitu. Bajunya bagus, indah, luar biasa. Nabi Adam beserta istrinya bermaksiat kepada Allah di surga, pakai pakaian, Allah bukakan semuanya pakaiannya. Kata Allah jelaskan, badat lahuma sau'atuhuma wa tafika yakhsifani mi waraqil jannah. Ketika beliau berdua makan buah khuldi, maka copot seluruh pakaiannya, kelihatan auratnya
dan mereka berdua mencoba mencari daun-daunan surga untuk menutupi auratnya. Konon kalau dalam tafsir Jalalain itu hamisnya nyari daun pisang. Jadi daun pisang bukan hanya di dunia aja, di surga juga ada. Cuma Allah alam buahnya kayak apa buah pisang surga itu. Konon beliau mencari daun buah tin untuk menutupi auratnya. Niat curhat, tetapi bagaimana umat Nabi Muhammad? Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha auratan fayalbisahum. Kita umat Nabi Muhammad bermaksiat telanjang. Tapi ketika kita taubat, Allah kita kasih kita pakaian untuk menutupi aurat kita. Bagaimana sih maksudnya bermaksiat telanjang? Artinya umat Nabi Muhammad itu yang suka bermaksiat tidak lagi malu-malu melaksanakan perbuatan dosa. Baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini generasi anak muda kalau udah berdua-duaan di tempat ramai dia kagak peduli sama orang lihat. Ini alhamdulillah anak-anak majelis sih kagak ya. Mudah-mudahan Allah selamatin ini generasi yang begini nih ya. Setiap saat baca maulid makanannya juga pilih-pilih makanan berkat, betul ya? Makanan yang paling berkah, paling halal di dunia udah didoain yang ngasih ikhlas. Ini saya begini nih gede pakai berkat. Makanya panitia jangan lupa nih. Ini sih bukannya minta, ngingetin. Umat Nabi Muhammad bermaksiat di mana saja dalam keadaan telanjang, ketika tobat Allah kasih pakaian. Artinya Allah terapkan lagi rasa malu kepadanya. Kan kalau lagi ngapa-ngapain gagah banget, tapi begitu ketangkep polisi nunduk. Iya apa enggak? Nunduk malu. Saya khilaf, mohon maaf. Allah kasih tuh. Lagi berbuat maksiat Allah cabut itu rasa malunya, imannya. Sehingga begitu selesai mengerjakan permuasat Allah kembalikan baru nyesel. Tuh. Kemudian yang ketiga, wasali satu alam ma'asaitu firqa baini wa baina mar'ati wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yufraqu bainahum wa baina azwajihim. Saya ketika bermaksiat kepada Allah diturunkan dari surga ke dunia, dipisahin. Berapa lama? Konon 500 tahun. Pak, jawab jujur. Enggak ketemu bini seminggu kayak apa? Enggak kuat ya? Enggak ketemu seminggu bini, lain nama yang udah enggak ada hawanya. Yang udah nggak hawanya sehingga yang tidur masing-masing lain lagi deh tuh. Ini yang setrumnya mesti kuat, sinyalnya XL, simpati, yang nggak boleh dikit langsung nyamber. Itu nggak ketemu seminggu dengan istri, wah puyeng uring-uringan. Bayangin 500 tahun nggak ketemu bini kayak apa coba? Tuh kalau ketemunya luar biasa tuh, mesranya luar biasa tuh. Manusia kagak ada di dunia, cuma beliau berdua. Bisa kita bayangin makannya bagaimana? Kalau di sini kita hidup sendiri nggak ada masalah karena kita punya handphone, bisa berhubungan dengan siapa saja meskipun kita sendirian. Tapi zaman Nabi Adam mau ngobrol sama siapa? Orang kagak. Begitu juga Siti Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 500 tahun. Ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dipisah. Masih bisa ketemu dengan istri, bahkan naudzubillah min dzalik. Seumpama ada salah satu dari pasangan berselingkuh, mereka minta maaf, berjanji untuk setia kembali, diterima apa enggak? Masih ada yang mau nerima. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selamat dari perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini mohon maaf saya nggak bakalan lama-lama ngomong karena memang udah wajahnya wajah pengen pulang. Yang keempat, inni asaitu fil jannati fa akhrajani minha.
Saya bermaksiat kepada Allah bersama istri saya di surga, Allah usir dari surga ke dunia. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha ta'ala kharijal jannata fa yadkhuluhum fiha idza tabu. Mereka bermaksiat kepada Allah di dunia, di luar surga, begitu dia tobat dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tuh umat Nabi Muhammad, siapa yang kagak cemburu diwujudkan paling belakang tapi masuk surga dulu. Wah. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang rajin baca salawat dan selalu rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Demikian Bapak Haji Saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq biridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ربنا يكرم ربنا يكرم ربنا يكرم وارزقنا بالإيمان وارزقنا بالإسلام وارزقنا بالتوحيد وارزقنا بالمعرفة وارزقنا بالإخوة الذين على آمين آمين. بفضلك له بأسمائك اللهم صل على محمد